失礼するよ。僕は興味があってね。素晴らしい。異世界失格。Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Di video kali ini saya akan melanjutkan cerita anime yang berjudul Isekai Shikaku. Nah, tanpa lama-lama kita langsung saja ke jalan ceritanya. Di cerita sebelumnya, Melos membawa mereka semua ke tempat sahabatnya Anet yang bernama Yisa. Yisa yang melihat mereka terluka tentu begitu terkejut. Namun Anet meminta Yisa untuk segera menyelamatkan si pemuda tersebut. Kemudian Yisa pun memanggil semua pendeta untuk membawa semua ramuan penyembuh yang ada. Setelah mereka disembuhkan, keesokan harinya mereka pun mulai pulih kembali. Dan terlihat kini si pemuda sedang jajan di tukang obat. Lalu ketika si tukang obat itu menjelaskan mengenai racun yang sangat ampuh, bila racun tersebut dilempar kepada monster, maka seketika monster itu akan mati. Namun rupanya si pemuda malah langsung meminumnya. Hal itu membuat si tukang obat terkejut, bahkan si gadis Neko sampai memarahinya. Karena ia baru saja disembuhkan secara ajaib, namun si pemuda tidak ada kapok-kapoknya. Malahan si pemuda begitu atoh, saking sehatnya membuat badannya merasa tidak enak. Sementara itu, Anet berterima kasih kepada Yisa karena telah membantunya dan ia akan membalas budi kebaikannya. Kemudian ia pun bertanya mengenai Sachan, seorang yang terpanggil. Namun Yisa menjawab ia tidak mengetahuinya. Malahan ia bertanya mengapa Anet mau berkelana bersama orang terpanggil. Awalnya ia terkejut karena Anet berhenti bekerja tanpa pemberitahuan. Namun di sisi lain, Yisa sedikit merasa lega karena pekerjaan tersebut memang tidak cocok untuk Anet. Sementara orang terpanggil semuanya tidak ada yang benar karena mereka diberi kekuatan untuk kepentingannya sendiri. Di saat mereka berbincang-bincang, tiba-tiba datanglah si amang rap yang bernama Kotaro. Karena ia juga merupakan seorang yang terpanggil. Kemampuannya ia bisa memproduksi massal, tapi bukan memproduksi bayi. Lalu ia pun memperlihatkan kemampuannya dengan mengeluarkan banyak koin emas. Menurutnya setiap orang yang melihat duit, pasti matanya akan berwarna hijau. Namun sayang saat itu ia diacuhkan oleh mereka. Malahan saking kesalnya, Yisa melempar koin tersebut ke mukanya. Tentu si amang rep pun langsung kabur dan akan mengancam mereka. Yisa beranggapan bahwa semua terpanggil kelakuannya sama. Namun Anet membela si pemuda ini karena menurutnya ia berbeda dengan yang lain. Akan tetapi Yisa tetap tak percaya karena ia bisa melihat dari muka si pemuda tersebut bisa dibilang muka orang yang hancur. Kemudian di saat itu si pemuda menghampiri mereka dan ia meminta duit kepada Anet untuk membeli obat. Seketika Anet pun memberikannya. Tentu hal itu membuat Yisa semakin yakin bahwa sahabatnya kini telah hancur. Lalu Yisa pun penasaran dengan bakat yang dimiliki pemuda tersebut. Namun Anet mengatakan bahwa si pemuda tersebut tidak memiliki kemampuan apapun. Meski begitu, ia rela mengorbankan nyawanya saat melawan Raja Iblis Kemurkaan. Mendengar hal tersebut tentu membuat Yisa terkejut karena sebenarnya Raja Iblis Kemurkaan itu telah dikalahkan 7 hari yang lalu oleh orang terpanggil. Mendengar Raja Iblis dikalahkan, gadis Neko pun terkejut. Bahkan Dewi Anet merasa senang karena akhirnya kedamaian benua Jauh Berbek telah datang. Namun mereka penasaran dengan gadis yang bernama Weldelia. Di saat mereka asik mengobrol, si pemuda itu malah frustasi sambil merobek kertasnya sendiri karena ia merasa ingin mati. Malahan ia ingin menulis sebuah naskah di batu nisannya. Saking putus asanya, ia tidak mendapatkan ide sama sekali. Padahal ketika ia bertemu dengan Weldelia, ia begitu penuh inspirasi. Lalu Anet menyarankannya untuk menuliskan naskah mengenai pertemuan dengannya. Pemuda tersebut menjawab, tidak ada yang bisa kutulis apapun tentangnya. Sontak Dewi pun langsung shock. Kemudian mereka pun pergi keluar karena Anet ingin membeli sesuatu untuk si pemuda tersebut. Lalu dibelilah perlengkapan jirah perak dan langsung dipakai.
悪くない。 Jirah tersebut dapat memantulkan serangan sampai sihir tingkat menengah. Karena Anet khawatir bila ada serangan yang tiba-tiba datang. Bahkan menurut si pemuda, merasa tertindas seperti ini tidaklah buruk baginya. Lalu ketika mereka berdua pergi, kemudian pemuda tersebut menyapa Yisa. いや、 Sontak Yisa pun langsung terkejut. Karena kebetulan bertemu, Yisa meminta agar si pemuda tersebut mau mengeluarkan Dewi Anet dari regunya. Dikarenakan ada pilihan senyum, maka si pemuda pun tersenyum. Dan ia mengatakan seharusnya Yisa tidak perlu ikut campur. Karena Anet bukan seorang burung di dalam sangkar. Maka ia berhak menentukan arah hidupnya sendiri. Jelang tak lama muncullah orang terpanggil dengan membawa kawanan serigala. Ia bernama Suzuki. Dan ia ditemani dengan si Amang Rep. Di mana kedatangan Suzuki, ia ingin menyampaikan kepada warga Fail mengenai Raja Iblis yang dikalahkan oleh kelompok orang yang terpanggil. Awalnya warganet merasa senang mendengar hal tersebut, namun saat Suzuki mengatakan dengan sombong bahwa kedamaian yang telah datang itu disebabkan oleh kami orang terpanggil yang telah bertarung mempertaruhkan nyawa. Oleh sebab itulah ia akan mengambil alih kekuasaan kota Fail. Mendengar hal tersebut, kini warganet pun kecewa. Kemudian saat itu juga si Amang Rep menunjuk kepada Anet, karena menurutnya Anet telah melakukan kekerasan. Mendengar hal tersebut, Suzuki pun tak terima bila ada seseorang yang melakukan kekerasan terhadap orang terpanggil. Ia pun menghampiri Anet dan meletakkan tangan di kepalanya. Tiba-tiba Anet pun hilang akal dan menjadi peliharaannya. Menurut si Amang Rep, kemampuan Suzuki yang tanpa syarat membuat orang yang dielus kepalanya akan menjadi peliharaannya. Tentu hal itu membuat gadis Neko tak terima dan menyuruhnya untuk mengembalikan seperti semula. Namun saat itu juga Suzuki menyentuh kepala si gadis Neko sehingga menjadi peliharaannya. Ia pun kini semakin sombong karena baginya tidak ada orang atau monster yang bisa lolos dari skill petnya. Melihat hal tersebut, Yisa begitu muak dengan tingkahnya karena ia tak pernah mengajari skill itu terhadap manusia. Dan kini semua warga pun tak ingin tunduk terhadapnya. Kemudian Suzuki pun mengatakan ia akan menghancurkan kota tersebut dan membentuk kerajaan baru. Lalu ia langsung menyuruh semua peliharaannya untuk menyerang mereka. Sementara dirinya pergi untuk mengambil alih gereja dan akan dijadikan istananya. Terjadilah kekacauan di kota tersebut. Bahkan saat itu, gadis Neko yang hilang kendali menyerang si pemuda yang berada di dalam jirah. Namun si pemuda tetap santuy sambil mengemil obat. Rupanya yang dikatakan Anet memang benar. Karena pukulan Neko terus bertubi-tubi, membuat jirah itu hancur dan kepala jirah tersebut menakol kepala gadis Neko sehingga membuatnya jatuh pingsan. Setelah gadis Neko dimasukkan ke dalam tong, terlihat Yisa pun terlempar dengan keras. Dan ia bertemu lagi dengan si pemuda tersebut. Yisa yang begitu kesal terhadap Suzuki karena ia tak menyangka jika Suzuki dapat berubah drastis setelah ia mendapatkan skill kemampuan berlebih. Padahal awal bertemu, ia seorang penakut dan pendiam. Mendengar cerita tersebut membuat si pemuda mendapatkan inspirasi untuk membuat sebuah mahakarya. Lalu ia pun menanyakan keberadaan Suzuki. Setelah diberitahukan oleh Yisa, kemudian si pemuda pun ingin segera menemuinya. Tentu Yisa yang beranggapan karena si pemuda tersebut tak memiliki skill apapun, maka Yisa pun ikut menemaninya. Lalu saat mereka sampai di depan pintu gereja, Yisa masih beranggapan tak mungkin si pemuda yang tak memiliki bakat dapat mengalahkan Suzuki. Maka diperlukanlah rencana untuk membuka pintu tersebut. Lalu ketika si pemuda mengeluarkan obat racun, Yisa berpikir, namun ternyata racun tersebut diminum oleh si pemuda tersebut. Kalau sudah begini, maka Yisa pun menyuruhnya untuk merunduk dan mengambil pintu belakang. Namun rupanya, si pemuda langsung membukakan pintu dan mengatakan
Punten. Lalu ia pun bertemu dengan Suzuki, orang yang dapat kekuatan berlebih yang jatuh akibat keserakahannya. 僕は興味があってね。 Karena merasa terhina, Suzuki langsung menyuruh kawanan serigala untuk menyerang mereka. Sambil menulis, pemuda tersebut tetap tenang. Namun dengan cepat, Isa pun membantunya. Akan tetapi, saat si pemuda itu hendak diincar, tiba-tiba Melos pun muncul dan memantulkan serangan hingga mengenai lawan. Karena rupanya Melos memakai kepala jirah yang anti sihir menengah. Lalu Suzuki langsung mengeluarkan serigala abu-abu dan baginya, bila terkena gigitannya, maka orang itu akan langsung mati. Namun saat si pemuda itu tergigit, tiba-tiba racunnya menyebar ke tubuh serigala tersebut dan mati seketika. Tentu membuat Kotaro panik dan ia langsung kabur. Lalu Isa pun segera menyembuhkan si pemuda tersebut. Karena tak mau menyerah, Suzuki menyuruh Anet untuk membunuh mereka. 最後まで取っておくもんだろ。 Tentu membuat Isa tidak bisa melawan sahabatnya sendiri. Setelah si pemuda itu selesai menulis, ia pun mengatakan bahwa Anet tidaklah selemah yang kamu kira. Dengan sombongnya, Suzuki mengatakan bahwa skill yang ia miliki sekali kena mustahil akan lepas. Dan selamanya ia akan menjadi peliharaannya. Sambil berjalan menghampiri Anet, pemuda pun lalu menegaskan yang akan menentukan jalan hidupnya bukanlah orang lain, tapi Anet itu sendiri. Karena baginya, Anet bukanlah seekor burung yang berada di dalam sangkar. Dari ucapan si pemuda tersebut, Anet pun mulai sadar dan melukai dirinya sendiri. Sehingga kutukan pun terlepas. Lalu si pemuda pun meminta Isa untuk segera mengobatinya. Karena kejadian tersebut, Suzuki mulai terpojok. Lalu saat ia hendak bunuh diri, si pemuda langsung menghentikannya. Karena si pemuda tersebut masih perlu menulis tentang kisah hidupnya. さあ、聞かせたまえ。君自身の。 Dan teringatlah kembali masa-masa di dunia asalnya, di mana saat Suzuki berada di sekolah, rupanya ia selalu dibully oleh teman kelasnya. Bahkan ia disebut poci pula, sehingga membuatnya ingin mati namun tak berani. Bisa dibilang ia begitu penakut. Namun saat ia pulang malam, tiba-tiba sebuah truk menabraknya. Kemudian ia dipindahkan ke dunia isekai. Bertemulah ia dengan Dewi Isa, dan ia pun diberi kemampuan oleh Dewi agar dapat melawan Raja Iblis. Setelah itu, ia pun pergi ke hutan dan melawan serigala. Dengan kemampuan tersebut, kini kawanan serigala pun jadi peliharaannya. Akan tetapi, ia masih diasingkan di dunia tersebut. Seakan masa lalu selalu menyelimutinya. Akan hal itu, ia pun mulai berubah dan menggunakan skill pet terhadap orang yang menentangnya. Namun meski begitu, ia sebenarnya tidak bisa melakukan hal buruk di dunia manapun. 素晴らしい。完成した悲しき男の物語。 Dari semua yang ia ceritakan, membuat si pemuda tersentuh betapa subarasinya. Dan novel yang ditulis pun akhirnya selesai, mengenai kisah seorang pria menyedihkan yang berharap menjadi pahlawan, tapi tak bisa menjadi pahlawan ataupun orang jahat, karena dari sifat penakutnya. Ia sebut dengan tak layak menjadi pahlawan, atau isekai shikaku. 異世界失格。 Secara mengejutkan, muncullah cahaya dan kertas berputaran di hadapan Suzuki. Si pemuda pun berterima kasih karena berkatnya ia bisa menuliskan karya yang memuaskan. Akan tetapi, semua yang ia tulis tidak bisa disebut mahakarya. Kemudian ia pun mengambil selembaran kertas lalu merobeknya, dan terjadilah hal yang tak terduga. 君のおかげで久々に。 Muncullah sebuah lingkaran sihir yang memanggil pelintas dunia, di mana kekuatan teleportasinya berbalik. Bahkan Isa yang menyaksikannya tak menyangka bahwa pemuda tersebut dapat mengirim pelintas dunia kembali ke dunia asalnya. Meski dari status pemuda tersebut tidak ada skill yang tertulis sama sekali, Isa berpendapat kemungkinan skill khusus yang cuma bisa aktif ketika melawan orang terpanggil. Ia menyimpulkan terpanggilnya si pemuda ke dunia saat ini mungkin untuk melawan pelintas dunia. 鈴木くんはどこへ？
Namun rupanya pemuda tersebut tidak menyadari hilangnya Suzuki. Sementara di kota, kini para kawanan serigala kembali pergi ke hutan. Dan gadis Neko pun keluar dari dalam tong tersebut. 釣られたようにぴったりだ。 Kemudian saat mereka berpamitan dengan Yisa, si pemuda pun diberi peti mati yang baru sesuai permintaannya. Dan kini Yisa mendukung perjalanan sahabatnya dengan si pemuda tersebut. しっかり支えてやれ。鈴木のことなんだが、 Namun ia masih khawatir mengenai Suzuki yang kini dikirim kembali ke dunia asalnya. Apakah nasibnya akan tetap malang? 物語は終わった。彼次第だろ。 Tetapi si pemuda menjawab, meski ia berakhir di dunia saat ini, namun yang menentukan malang atau tidaknya itu tergantung dirinya sendiri. Dari jawaban pemuda tersebut, kini Yisa pun mulai tenang dan mereka pun pergi melanjutkan perjalanan kembali. Begitu anime pun bersambung di sini. 履歴書は拝見しました。だったらごめんね。 Nah, itulah dulur alur cerita anime Isekai Shikaku. Jika ada kritik dan saran, silakan kalian cantumkan di kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga kedepannya lebih baik lagi.